Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa STI Surakarta, kali ini kita sudah masuk ke bahasan anggaran bahan baku. Ya, anggaran bahan baku itu apa toh? Ya. Ini jadi anggaran bahan baku itu adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara terperinci mengenai penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Jadi kita ingat bahwa faktor dari produksi ya itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang langsung bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung itu masuknya ke komponen masing-masing ya, bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung bahan pembantu misalkan dan biaya tenaga kerja tidak langsung itu akan masuk otomatis ke biaya overhead pabrik. Nah, kali ini kita akan bahas anggaran bahan baku. Jenis bahan baku kalau kita lihat setidaknya ada dibagi menjadi dua ya, bahan baku langsung dan tidak langsung, atau direct material dan indirect material. Bahan baku langsung ini adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya secara kasat mata dia kelihatan. Contoh meja terbuat dari kayu, ya kayunya itu menjadi bahan langsungnya. Nah, sedangkan bahan baku tidak langsung, ini adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Contoh, misalnya kalau tadi kursi ya, atau meja dari kayu, nah komponen yang lainnya, misalkan yang tidak terlihat tapi juga ikut membantu dalam proses produksi, contoh adalah lem gitu ya, kemudian paku nggak kelihatan, nah itu bisa jadi masuk dalam bahan baku tidak langsung atau indirect material. Nah, tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Jadi setelah dirancang anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, sehingga bisa dilihat, kemudian diukur berapa jumlah kebutuhan bahan baku dari anggaran produksi yang sudah ada. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Kebutuhannya berapa, sudah ada berapa, kurangnya berapa kan gitu. Nah, tinggal dibeli kan, berarti nanti bisa dihitung jumlah pembeliannya berapa, jumlah biaya pembeliannya berapa. Yang ketiga, dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Ini biayanya. Jadi untuk membeli itu butuh biaya berapa. Kalikan aja dari kebutuhan bahan baku yang harus dibeli dikalikan dengan harga. Yang keempat, dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Jadi komponennya itu apa saja harga pokok produknya. Ya, terutama adalah bahan baku ya, untuk proses produksi ini. Yang kelima adalah dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Kalau sudah dianggarkan, otomatis menjadi acuan berapa jumlah produk yang harus dibuat, berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus diserap. Nah, dari periode ke periode bisa diawasi sehingga menjadi controlling. Kemudian komponen anggaran bahan baku, ada anggaran kebutuhan bahan baku, ini biasanya adalah volume bahan baku, jumlahnya berapa gitu ya. Anggaran pembelian bahan baku, ini jumlah kebutuhan dari kekurangan kebutuhan bahan baku. Jadi kalau butuhnya misalkan 1000, sudah ada 300 berarti kurang 700. Nah, kalau harus menyisakan misalkan persediaan akhir dari bahan bakunya 200, nah berarti ditambah lagi kurangnya 700 plus harus menyediakan persediaan akhir 200, berarti harus beli 900 kan gitu. Kemudian anggaran persediaan bahan baku, ini persediaan bahan baku awal dan akhir bisa ditentukan ya, atau memang harus target berapa bahan baku yang harus tersedia terakhir ini untuk jaga-jaga misalkan ketika ada pesanan mendadak. Yang terakhir adalah anggaran bahan baku langsung habis digunakan.
ya, langsung digunakan. Nah, ini beberapa komponen anggaran bahan baku. Strategi menghemat biaya dalam pemakaian dan pembelian bahan baku. Jadi bahan baku itu memang sedikit agak riskan, apalagi terhadap beberapa produk yang memang bahan bakunya secara konstruk atau fisiknya membutuhkan perawatan, kemudian safety yang cukup bagus ya, memang agak rawan. Nah, ini ada beberapa strategi menghemat biaya dalam pemakaian dan pembelian bahan baku. Yang pertama, kita harus memilih bahan baku yang terbaik. Jadi pilih sumber bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau. Sehingga biasanya manajemen dia mengadakan lelang terbuka untuk vendor-vendor penyuplai bahan baku. Dari semakin banyak vendor yang masuk ya, otomatis akan semakin banyak pilihan. Jadi kita bisa milih mana yang kualitasnya bagus, harganya juga murah kan gitu. Nah, kemudian kurangi kerusakan bahan baku. Ini biasanya dalam hal penyimpanan ataupun dalam hal pengiriman. Ya, penyimpanan bahan baku dengan baik dan penggunaannya yang tepat ini bisa mengurangi resiko kerusakan bahan baku. Yang terakhir adalah perbarui anggaran. Cek dan perbarui anggaran bahan baku secara rutin agar selalu tepat dan tidak memberatkan bisnis. Jadi biasanya yang perlu diupdate itu adalah kebutuhan, kemudian harga. Yang paling riskan sekali adalah harga. Karena bisa jadi setiap hari pun ada beberapa bahan baku yang harganya berubah kan itu. Berubah. Nah, selanjutnya langkah membuat anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Yang pertama, analisis produk. Menganalisis jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk. Selanjutnya, memperhitungkan biaya. Jadi dari volume produk yang dibutuhkan atau bahan baku yang dibutuhkan, biayanya berapa dihitung. Nah, hitungnya gampang. Dari volume kebutuhan pembelian bahan baku dikali dengan harga, udah ketemu. Yang ketiga adalah memprediksi penjualan. Merencanakan produksi produk berdasarkan prediksi penjualan ini dapat membantu menghemat biaya. Kenapa? Karena pemilik bisnis tidak membeli bahan baku secara berlebihan. Jadi ketika bahan baku itu tidak digunakan karena berlebih, bisa jadi akan timbul resiko kerusakan, ya, resiko penyimpanan, resiko bongkar muat, atau resiko juga kehilangan. Nah, resiko ini memunculkan biaya kan gitu. Nah, biasanya ada teknik dari Jepang itu namanya JIT, just in time. Jadi mereka akan produksi ya bahannya itu datang ketika diproduksi. Jadi tidak ada biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menentukan periode. Membuat anggaran bahan baku untuk periode tertentu, apakah itu bulanan atau triwulan. Jadi memang sudah diatur ya, dalam 1 tahun itu dia butuhnya berapa, di beberapa bulan atau triwulan mana yang memang membutuhkan bahan baku yang tinggi atau setara, pakai stabilitas persediaan misalkan, atau stabilitas produksi ya. Nah, ini juga menentukan pemakaian bahan baku seperti itu. Jadi dalam hal anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku, kita akan juga melihat dari berapa volume produksi, kebutuhan, dan biaya atau harga bahan baku. Baru ketemu anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Demikian, lebih detail kita akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.